Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, keluarga besar Bapak Haji Roni, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sekarang ini kita menginjak abad 21. Kata orang, inilah era globalisasi. Apa ciri masyarakat global? Pertama, kemajuan ilmu yang begitu pesat, lahir teknologi informasi yang sangat cepat. Apa saja peristiwa yang terjadi di luar sana, kita bisa tahu lewat kamar kita, nonton TV, media sosial, radio, dan sebagainya. Inilah karakter masyarakat global yang terjadi di luar sana. Karena begitu pesatnya ilmu berkembang, terjadi informasi yang begitu cepat. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain, kita bisa tahu lewat kamar kita sendiri, nonton TV, nyalain radio, lihat medsos. Coba lihat, sekarang nih nyari informasi apaan aja teknologi menyediakan. Betul enggak? Betul. Dari tetek sampai bengek ada. Ini merupakan indikasi masyarakat global. Dengan kemajuan ilmu yang begitu pesat, tercipta teknologi informasi yang cepat. Ini tentu memudahkan buat kita. Yang kedua, ciri masyarakat global, karena ilmu begitu pesat perkembangannya, menyebabkan persaingan hidup begitu ketat dan berat. Kalau kita tidak menyiapkan dengan berbagai macam disiplin ilmu, siap-siap hidup kita bakal terpinggirkan. Saya ulangi, kemajuan ilmu yang begitu pesat menyebabkan persaingan cukup berat. Kalau kita tidak menimpalinya, membekalinya dengan berbagai macam ilmu, siap-siap hidup bakalan kegeser. Kenapa? Sekarang ini saingannya berat, saingannya ketat. Haji Roni di Cipaku nih, toko bahan amblak kemana-mana. Saingannya berat. Jadi menteri yang sebentar lagi mau dilantik tuh, apalagi jadi menteri mas saingannya berat. Gak usah kita ngomongin menteri dah, jadi ustaz aja saingannya berat. Ini masyarakat global cirinya seperti ini. Kalau kita tidak membekali diri dengan berbagai macam disiplin ilmu dan keterampilan, hidup siap-siap bakalan kegeser. Yang ketiga, ciri masyarakat global, ruang dan waktu sekarang ini udah gak lagi jadi kendala. Dulu di tahun 70-an, 80-an mungkin karena teknologi masih belum maju dengan pesat. Kalau tahun 70, 80-an, apa saja yang terjadi di kota, kalau kita pengen tahu, kabarnya baru kita dapat besok lusa. Kalau kita pengen ngirim surat, nanya kabar ke saudara yang beda kabupaten atau provinsi, jawaban suratnya mungkin seminggu atau 2 minggu baru kita dapat. Coba bayangin, sekarang dengan kemajuan ilmu, ruang dan waktu sudah nggak lagi jadi jarak. Hari ini, saat ini juga kita bisa langsung bertatap muka lewat telepon dengan saudara kita yang beda kabupaten, beda provinsi, bahkan beda negara.
kemajuan ilmu yang pada akhirnya tentu memudahkan hidup kita manusia. Nah, ini karakter masyarakat global. Yang ingin saya tekankan adalah ekornya minta dimatiin aja di bawah. Ekornya, volumenya gedein dikit biar kagak ngotot ngomongnya. Ada teknisnya, pemadam volumenya gedein dikit, ekornya matiin. Sampai mana gua ngomong tadi tadi? Nah, ini indikasi masyarakat global. Bagaimana cara kita, terutama remaja, pemuda, umat Islam Cipadu dalam menyongsong masyarakat global? Tidak lain dan tidak bukan persiapkan diri kita dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan. Tidak disangsikan lagi bahwa ilmu dikhususkan oleh Allah kepada manusia. Selain ilmu, manusia bisa, hewan juga bisa, tapi khusus ilmu kepada umat manusia saja. Yang membedakan derajat manusia lebih tinggi daripada derajat malaikat tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Ketika Allah mendeklar kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat, aku akan ciptakan satu makhluk yang bernama manusia. Aku akan tugaskan mereka untuk mengemban tugas itu di alam dunia. Khalifah. Malaikat protes. Ketika Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah, nanti deh khalifah dibekalinya dengan ilmu. Malaikat setengah protes. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, bukankah sudah cukup saja kami ini para malaikat yang menyanjung dan memuji Engkau ya Allah? Kalau Engkau ciptakan manusia, mereka akan mengadakan pertempuran, kerusakan, pertumpahan darah. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ketimbang engkau para malaikat. Walhasil diciptakannya oleh Allah manusia pertama, Nabi Adam. Nabi Adam memang tujuannya untuk jadi khalifah di muka bumi ini. Maka dipersiapkan oleh Allah dengan berbagai macam ilmu. Wa kullama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajari oleh Allah berbagai macam nama. Asma itu nama. Bahasa Arabnya asma, nama. Kita ini tiap bulan tanggal 16 ngaji Ratibul Hadad, Asma'illah, nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nabi Adam diajarkan berbagai macam nama oleh Allah. Nama itu mufassir sepakat adalah simbol dari keilmuan. Setelah Nabi Adam diajarkan berbagai macam ilmu oleh Allah, dites sama malaikat, dikonfrontir Nabi Adam dengan malaikatnya. Malaikat, ini makhluk manusia yang pernah aku janjikan kepada kalian, namanya Adam. Ayo sekarang coba, lebih utama mana kamu malaikat dengan manusia? Coba malaikat sebutkan nama-nama yang ada di sorga. Malaikat disuruh nyebutin nama-nama yang ada di sorga. Ketika itu oleh Allah, malaikat cuma menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Dengan kata lain, malaikat disuruh nyebutin nama-nama di sorga, malaikat nggak mampu. Giliran Nabi Adam disuruh nyebut, Adam, sebutin nama-nama yang ada di sorga ini. Apa aja Adam? Lancar Nabi Adam nyebutin.
Kenapa? Sudah dibekali dengan ilmu, seluruhnya disebutin sama Nabi Adam. Ada sebul jengkol, sebul tahu. Ketika Nabi Adam nyebutin seluruh nama-nama yang ada di surga, Allah kemudian memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud terhadap Nabi Adam. Saudara, inilah keutamaannya. Pertamanya ingin saya bahas, sujud di sini bukan sujudul lil ibadah, bukan sujud nyembah karena haram. Tapi di sini yang dimaksud sujud adalah iftirafan, memuliakan keutamaan Nabi Adam. Kenapa harus memuliakan Nabi Adam? Karena Nabi Adam memiliki ilmu. Maka sujud yang dimaksud di sini adalah iktirafan, memuliakan kepada orang yang memiliki ilmu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karenanya tidak ada cara, tidak ada lain. Generasi muda Islam, anak-anak Cipadu ini harus mempersiapkan berbagai macam ilmu, pengetahuan dan keterampilan. Kalau hidup tidak mau bergeser, kalau hidup tidak mau minggir, maka siapkan ilmu, asah keterampilan. Ilmu perantara jalan kepada takwa. Karena itu dalam Islam wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Orang yang memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi. Satu hari Nabi mau masuk ke masjid, tiba-tiba dari dalam masjid keluar orang buru-buru. Rupanya iblis dari dalam masjid lari terbirit-birit. Nabi mau masuk, iblis keluar dari masjid lari terbirit-birit. Nabi panggil, Mas Iblis, kenapa ente dari dalam kok lari terbirit-birit? Ya Rasulullah, di dalam tuh ada orang lagi sholat. Ya pantas kalau ada orang lagi sholat ente lari terbirit-birit. Bukan itu ya Rasul. Saya lihat di pojokan ada orang lagi tidur. Karena orang itu lagi tidur, itu yang menyebabkan saya takut, saya lari terbirit-birit. Kata Nabi, ente aneh. Sama orang yang lagi sembahyang ente berani, sama yang ngorok ente takut. Ya Rasulullah, yang lagi sholat itu mah orang goblok. Orang goblok, kupingnya saya bisikin, hatinya saya kilip-kilip, sholatnya batal, beres, selesai urusan. Tapi yang lagi tidur itu ya Rasulullah, itu orang alim. Kalau saya goda yang lagi sholat, lalu dia batal, sementara